Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru di sini, kelas 6. Pada hari ini kita belajar di pelajaran 3, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kembali ke Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Terus menunjukkan bukti Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contohnya Asmaul Husna, ya. Nah, ini contohnya Asmaul Husna. Ini ada seorang siswa sedang menyeberangkan nenek tua di seberang pros. Nah, ini menurut sunahnya apa? Somad. Apa somad, Pak? Maha membutuhkan. Kalau manusia itu maha dibutuhkan, ya. Jadi Allah maha dibutuhkan. Kalau manusia itu selalu membutuhkan atau maha membutuhkan. Jadi manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Seperti apa? Seperti nenek ini, ya. Kalau Allah As-Somad itu tidak membutuhkan. Ini juga, ya, ini adalah contoh Asmaul Husna juga. Apa? Jadi ini pembayaran zakat. Nah, pembayaran zakat kita selalu membantu orang yang kesusahan, ya, membantu orang yang kesusahan, dibantu, ya. Ini juga As-Somad. Nah, As-Somad kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan orang lain. Nah, ini kita teruskan, ya. Kita teruskan. Nah, ini gambar apa ini? Ini adalah gambar semut. Nah, gambar semut yang saling bergotong royong. Nah, kita hidup dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar harus belajar kepada guru. Kita ingin makan harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya Allah SWT tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, kalau manusia itu membutuhkan Allah dan membutuhkan bantuan orang lain, sedangkan Allah As-Somad. Nah, ini kita masuk di As-Somad. Nah, As-Somad itu Somad artinya adalah maha dibutuhkan. Nah, maha dibutuhkan. Jadi Allah itu tempat meminta segala sesuatu, ya. Manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga membutuhkan kondisi lingkungan, membutuhkan manusia. Nah, itu manusia As-Somad, maha dibutuhkan. Terus, nah, ini contohnya di As-Somad. Nah, ini ya seperti yang tadi Pak Guru sampaikan. Nah, ini jadi kita juga saling membutuhkan, manusia saling membutuhkan. Terus Al-Muqtadir. Apa arti Al-Muqtadir? Adalah maha kuasa atau maha menentukan. Nah, jadi Allah maha kuasa. Alam semesta segala di bawah kekuasaan Allah. Di gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah. Contohnya ini, ya, ini maha kuasa. Subhanallah, cerah dan indah ya hari ini.
ini. Jadi Allah menciptakan suatu hari, setiap hari menciptakan gunung-gunung, menciptakan sinar matahari dan lain-lain. Jadi itu Allah Maha Kuasa atau Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddim. Apa Al-Muqaddim? Maha mendahulukan. Nah, jadi Allah SWT itu maha dahulu sebelum semuanya tercipta. Apa saja yang tercipta? Nah, ini dia. Segala jagat raya. Jadi semua jagat raya itu sebelum ada itu Allah sudah ada, karena Allah lah yang menciptakan planet-planet, matahari, bintang-bintang, dan semuanya ini Allah yang menciptakan. Ya. Apalagi manusia. Nah, manusia itu adalah yang baru. Nah, jadi manusia diciptakan baru. Jadi planet-planet dahulu diciptakan oleh Allah, baru Allah menciptakan manusia, ya. Nah, selanjutnya adalah Al-Baqi. Apa Al-Baqi? Adalah maha kekal. Nah, maha kekal. Jadi Allah kekal. Terus siapa yang tidak kekal? Nah, ini contohnya, ya, manusia, ya, contohnya manusia. Jadi semua makhluk hidup itu tidaklah kekal. Manusia dari bayi, anak-anak, ini remaja, dewasa, nah ini jadi orang tua, jadi tua sekali, nah ini pas ya dipikul, nanti dikubur. Ini tidak kekal namanya. Itulah manusia atau makhluk-makhluk yang lain juga, hewan-hewan, tumbuhan, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah Al-Baqi. Nah, yang C, mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Nah, ini ya, mengakui sifat As-Somad. Nah, sifat As-Somad. As-Somad apa tadi? Jadi maha dibutuhkan. Nah, maha dibutuhkan. Jadi kita semua itu sangat membutuhkan Allah. Kita berdoa kepada Allah agar kehidupan kita itu menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Nah, itu juga sangat dibutuhkan. Kalau manusia membutuhkan peralatan, yang membutuhkan baju, membutuhkan kursi, membutuhkan macam-macam, itu manusia. Ini pengakuan sifat As-Somad antara semua berikut: menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Nah, berdoa, ya, dan berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang santun. Nah, itu adalah pengakuan sifat As-Somad. Terus yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Apa Al-Muqtadir? Adalah maha kuasa, ya. Apa saja? Yaitu yang perlu diterangkan adalah menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Nah, ini tempat berlindung. Terus berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Nah, ini jadi dengan kekuasaan Allah semuanya akan terjadi tanpa kita prediksi, atau kita ramalkan itu. Terus mengakui sifat Al-Muqaddim. Apa Al-Muqaddim? Maha dahulu. Nah, maha dahulu, ya. Jadi sebelum semua diciptakan Allah sudah ada. Nah, kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Dahulu adalah dalam berbuat kebaikan hendaknya sudah lebih dulu berbuat. Nah, ini jadi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.
B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Nah, itu jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Kalau mau belajar, ya usah ditunda-tunda, langsung belajar. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini ya. Dan yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Apa al-baqi? Adalah maha kekal. Nah, semuanya tidak ada kekal. Ini contohnya adalah matahari juga tenggelam berganti dengan malam. Nah, ini tidak kekal lagi ya. Nah, berikut contoh ketidakkekalan manusia, bahwa masa kanak-kanak tidak kekal, suatu saat kita menjadi tua, renta, dan mati. Nah, kalau kalian sekarang masih kelas 6, itu sehat-sehatnya ya, nanti tambah lama menjadi kakek-kakek. Dulu kalian masih bayi, terus jadi anak-anak ya, anak-anak bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah terus sampai sekarang kelas 6, nanti meninggal ya. Jadi ada waktunya kita semuanya akan dikubur. Nah, itulah, jadi manusia tidaklah kekal. Nah, cukup sekian dari Pak Guru untuk pelajaran 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.